It has the highest COVID-19 mortality Ya, kasus rate baru in corona Asia. yang terus meningkat dan cenderung tidak Indonesia terkendali. also has the most number of Penyelenggaraan coronavirus pilkada deaths in the region. tetap Second in dilakukan. Jawa Timur menjadi contoh korelasi antara pergerakan massa di pilkada dengan penularan virus COVID-19. Jangan sampai ada satu orang pun terkorban dari teman-teman KPU. Gitu. Nah kami Gimana bisa dijamin? Perkenalkan, saya Sheila Novianggita selaku pembicara pertama. Perkenalkan, nama saya Andika Budi Mulia sebagai pembicara kedua dari tim kontra. Perkenalkan, saya Faruk Sultan Al-Syabana dalam hal ini bertindak sebagai pembicara ketiga dari tim kontra. Terima kasih. Salus Populis Suprema Lex Extum. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkanlah saya Sheila Novianggita selaku pembicara pertama dari tim kontra. Kami tidak menyetujui mosi perdebatan pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal karena beberapa alasan. Yang pertama, adanya penularan peningkatan COVID-19 baik kampanye maupun pemungutan suara. Dan yang kedua, adanya minim demokrasi, krisis demokrasi ataupun partisipasi masyarakat. Dan yang ketiga dan yang terakhir yaitu alokasi anggaran pilkada dikhususkan untuk penanganan COVID-19. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat melindungi segenap bangsa Indonesia dan ditegaskan dalam pasal 28H ayat 1. Setiap warga negara berhak memperoleh kesehatan. Maka konstitusi telah menjamin adanya perlindungan terhadap pelayanan kesehatan. Lalu bagaimana pelayanan kesehatan COVID-19 di Indonesia? Dan lalu kemudian bagaimana atas kesiapan Indonesia untuk Pilkada 2020? Mari kita melihat kurva peningkatan terhadap berdasarkan WHO dan Kementerian Kesehatan. Dari kedua data ini telah jelas Indonesia belum siap untuk melaksanakan Pilkada 2020. Karakteristik dari demokrasi itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat, itu menurut Charles Castello menegaskan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem sosial dan sistem pemerintahan politik dengan kekuasaannya dibatasi oleh kekuasaan hukum dan sistem sosial dan sistem pemerintahan politik yang mana dibatasi kekuasaannya oleh hukum dan hak-hak individu warga negara. Oleh sebab itu, Dewan Juri yang terhormat, kami selaku tim kontra memiliki 3 urgensi yang utama. Yang pertama, adanya klaster baru apabila tetap melaksanakan Pilkada 2020 di era new normal. Kedua, adanya vote minus voice dalam ritual politik dan mengancam hak pilih masyarakat. Yang ketiga, penundaan pilkada berdasarkan poin pasal peraturan perundang-undangan nomor 2 tahun 2020. Bahwasanya Dewan Juri yang terhormat, sejatinya Indonesia yang kami inginkan adalah mengedepankan adanya demokrasi yang ideal. Menurut Robert Alan Dart, seorang ahli politik yang mana dia menegaskan untuk masyarakat berpartisipasi dari masyarakat daerah, inilah sangatlah penting Dewan Juri yang terhormat. Maka kami di sini sebagai tim kontra tidak mengesampingkan adanya hak konstitusional warga negara itu sendiri, tetapi kami di sini mengedepankan adanya keselamatan rakyat di atas segala-galanya. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami di sini selaku tim kontra menawarkan proposal dan solusi dalam perdebatan kali ini. Yang pertama, penundaan Pilkada 2020, dan yang kedua, memperpanjang masa jabatan PLT di masing-masing daerah. Dengan begitu, pemerintah Indonesia bisa lebih fokus untuk kesehatan COVID-19. Dan untuk mengisi kekosongan dari kepala daerah, kita dapat mengganti dengan pejabat sementara atau pelaksana tugas yang disebut PLT dengan landasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dari kedua landasan ini menjadi guna memperpanjang masa jabatan pemerintah daerah. Maka sangat jelas di sini Dewan Juri yang terhormat, Indonesia belum mampu dan belum siap untuk melaksanakan Pilkada 2020 di era new normal. Sekian dari pembicara 1, pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh pembicara 2 dan ketiga kami. Terima kasih. Kami tahu cara membangkitkan perekonomian negara. Yang kami tidak tahu adalah bagaimana cara membangkitkan nyawa manusia. Presiden Ghana dalam pidatonya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang kami hormati, para pemerhati hukum yang berbahagia, izinkanlah saya sebagai pembicara kedua untuk melanjutkan dan mengelaborasikan bangunan argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama kami. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh pembicara pertama kami, bahwa pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan secara jelas dan tegas bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang merupakan salah satu pembentukan pemerintahan negara Indonesia. Dengan demikian, asas Salus Populis Supremalis Extu yang merupakan keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi langsung menemukan landasannya dalam sumber hukum tertinggi kita, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Berkaitan dengan hal itu, pada pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidupnya. Begitu pula pada pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dan secara spesifik pada pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 Konstitusi memberikan mandat bahwa negara bertanggung jawab untuk menyediakan pelayanan kesehatan dan pelayanan publik. Itu artinya adalah setiap hak-hak konstitusional warga negara haruslah dipenuhi dan dilaksanakan sebagai amanah dan kewajiban negara konstitusional untuk mewujudkan hak asasi manusia tersebut. Dewan juri yang kami hormati, teori keadilan yang dicetuskan oleh John Rawls melalui judul bukunya yaitu A Theory of Justice memberikan prinsip bahwa setiap keputusan yang diambil haruslah memberi kemanfaatan yang sebesar-besarnya. Maka dalam artian ini, ketika kita melaksanakan pilkada di era new normal ini yang mana angka positif COVID-nya masih terus bertambah, ini berpotensi tidak tercapainya dalam teori keadilan yang digagas oleh John Rawls. Sejalan dengan pemikiran John Rawls, Sacipto Raharjo dalam teori hukum progresifnya yang memberikan dan sudah lama mendengungkan bahwa hukum haruslah mensejahterakan dan membahagiakan rakyat. Yang dalam hal ini, hukum haruslah menyesuaikan dalam keadaan-keadaan yang terjadi di masyarakat. Artinya adalah bahwa topik ataupun fokus utama kita pada saat ini merupakan keselamatan rakyat yang harus diutamakan, dan termasuk jika harus mengesampingkan aturan-aturan yang sudah ada. Maka dari itu, kami mengusulkan adanya penundaan pelaksanaan pilkada di era new normal ini sesuai dengan Perpu nomor 2 tahun 2020 pada pasal 201A ayat 3 yang menjelaskan bahwa bila mana di bulan Desember ini tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan pilkada, maka jadwal untuk dilaksanakannya bisa diatur ulang. Dewan juri yang kami hormati, kami juga menyadari bahwa ketika adanya penundaan ini, maka ada kekosongan kursi kepala daerah nantinya. Kami menawarkan solusi bahwa untuk mengisi kekosongan seperti itu bisa ditunjuklah penjabat atau PLT yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada pasal 11 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang pada intinya untuk mengisi kekosongan kursi bupati atau wali kota maka diangkatlah seorang penjabat. Dan kami pun menyadari bahwa di aturan tersebut adanya pembatasan wewenang untuk yang dilakukan oleh penjabat itu sendiri. Maka perlu digarisbawahi di teori hukum responsif yang digagas oleh Nonit dan Sarnit menjelaskan bahwa hukum haruslah merespon terkait adanya gejala-gejala yang ada di masyarakat. Artinya bahwa hukum bukan hanya aturan-aturan yang kaku, melainkan hukum harus menyesuaikan dengan gejala-gejala yang ada. Maka dari itu, kami dengan ini menyatakan dengan tegas bahwa kami menolak adanya mosi perdebatan kali ini. Sebagaimana dieksponenkan oleh Markus Tullius Cicero, yakni Universitas IBIUS, di mana masyarakat di situ ada hukum dalam teori berpikir ini mengisyaratkan bahwa hukum bersifat dinamis
Maka dari itu telah seharusnya untuk mengikuti perkembangan dan mengikuti perubahan dalam masyarakat. Dewan juri yang terhormat, izinkanlah saya selaku pembicara ketiga untuk mendudukan kembali masa perdebatan kita kali ini, yakni adalah pelaksanaan Pilkada 2020 di era yang normal. Pandemi COVID-19 merupakan suatu hal yang tidak dapat dinafikan dan telah menjadi suatu persoalan yang urgent bagi seluruh negara termasuk Indonesia. Sebagaimana data yang telah dirilis oleh WHO per 13 Oktober 2020, bahwasanya telah terdapat lebih dari 37 juta kasus yang terkonfirmasi lebih dari 120 negara dengan juri yang terhormat. Sehingga kendati demikian, pemerintah Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami keterlambatan dalam responsibilitas penanganannya. Hal ini dapat tercerminkan melalui indikator mutlak, yaitu adalah data yang di dalamnya telah menelan sebuah keterkaitan. Sebagaimana disimpulkan dari laman gugus tugas percepatan COVID, sejak kasus pertama masuk ke Indonesia, setidaknya telah lebih dari 177.000 kasus di Indonesia, di mana Dewan Juri terhormat yang lebih menohok adalah Indonesia merupakan memecah rekor peningkatan kasus harian COVID tertinggi di ASEAN yang menembus angka 4.000 kasus lebih dalam satu hari. Di samping itu, jumlah angka kematian COVID-19 di Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi pula di Asia Tenggara dengan lebih dari 2.270 korban di antaranya. Ini mengartikan bahwa Indonesia sedang pada kondisi yang benar-benar darurat Dewan Juri terhormat serta memprihatinkan dari segi kesiapan penanganan COVID itu sendiri. Namun, sungguh miris dan menyayat hati adanya wacana pelaksanaan pilkada ini sedikitnya telah mengesampingkan prioritas keselamatan dari rakyat dan kemanusiaan, meskipun hak konstitusional sebagai warga negara juga dijamin oleh konstitusi. Akan tetapi pandemi COVID-19 ini menjadi satu permasalahan yang sangat serius. Lalu, bagaimana mungkin Dewan Juri terhormat kita dapat mengharapkan sebuah keterwakilan pada situasi seperti ini? Sebagaimana dirilis dari data PNBP juga, terdapat 34 provinsi yang telah terpapar dari COVID-19 dan di dalamnya terdapat 497 kabupaten kota dan dengan 62 zona merah. Lalu bagaimana dalam situasi seperti ini kita dapat mengharapkan adanya keterwakilan itu dengan juri yang terhormat? Lalu apabila kita berkaca pada negara-negara yang memiliki dinamika demokrasi serupa, setidaknya kita dapat belajar dari dua negara, yaitu adalah Selandia Baru dan Hong Kong yang telah menunda pemilunya dengan alasan atas dasar kemanusiaan dan juga kesiapan dari penanganan COVID ini dengan juri terhormat. Kendati demikian, juga terdapat negara yang dengan ini sukses melakukan pemilu, seperti contohnya adalah di Singapura dengan di Korea Selatan. Namun yang perlu digarisbawahi Dewan Juri terhormat, dari kedua negara tersebut cenderung sangat responsif dan sangat prestatif dalam menangani permasalahan pandemi di negaranya. Hal ini terbukti dari tren perkembangan COVID dari kedua negara tersebut yang cenderung stabil. Dan apabila meninjau dari kesiapan Indonesia sendiri, sangatlah tidak realistis apabila pilkada dilaksanakan dalam era seperti saat ini, lebih dalam era new normal tidak menjaminkan suatu hal apapun. Melalui Perpu nomor 2 tahun 2020, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjadwalkan ulang pilkada menjadi tanggal 9 Desember 2020. Keputusan tersebut perlu diapresiasi oleh karena adanya etikat dari pemerintah untuk menjaminkan keberlangsungan hak konstitusional dari warga negara. Namun hal tersebut sangatlah tidak simpel Dewan Juri terhormat. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, kami selaku tim kontra dengan ini tegas menolak hasil perdebatan kita kali ini bahwa pelaksanaan pilkada pada era normal, di mana pada kajian kami apabila secara normatif merujuk pada Perpu nomor 2 tahun 2020 akan diselenggarakan pada bulan Desember, tidak realistis sama sekali dalam menjaminkan aspek keselamatan rakyat dan perwujudan esensi demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, Dewan Juri terhormat, kami menawarkan ada 3 rekomendasi yang tepat. Yaitu yang pertama adalah dengan dilakukannya penundaan sebagaimana didasarkan pada pasal 201 huruf A Perpu nomor 2 tahun 2020 yang merupakan open legal policy atau kebijakan hukum terbuka. Dalam hal ini memungkinkan adanya penundaan pilkada lanjutan bila kondisi pandemi COVID-19 belum kunjung mereda, mengingat keselamatan rakyat adalah hal yang paling utama. Lalu poin kedua Dewan Juri terhormat adalah oleh karena kondisi COVID-19 ini tidak menentu dan tidak dapat diprediksikan, yang membuat pelaksanaan pilkada 2020 berada pada ketidakpastian yang akan menimbulkan konsekuensi logis, yaitu adalah kosongan jabatan kepala daerah, di mana hal tersebut Dewan Juri terhormat telah terjawabkan secara langsung melalui pasal 21 ayat 11 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 serta pasal 14 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014, di mana dalam kosongan jabatan tersebut dapat dijalankan melalui penunjukan pejabat daerah. Lalu poin terakhir dari ini adalah dalam skala waktu penundaan tersebut pemerintah dapat berfokus dalam penanganan COVID-19 terlebih dahulu Dewan Juri yang terhormat, sehingga persiapan yang dapat dilakukan dalam penyelenggaraan pilkada akan lebih matang dan tercapainya pemilu yang demokratis nantinya. Di solusi ini kami tawarkan sebagaimana pendapat Mokhtar Kusuma Atmaja bahwasanya hukum harus bisa dijadikan sarana untuk memecah problematika dalam penyelenggaraan negara. Terima kasih.